Shalom Jemaat JKI Penuai yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Pasti sungguh luar biasa. Jangan meremehkan diri sendiri apapun yang Anda lakukan. Setiap orang memiliki perspektif unik yang dapat mereka bawa ke dalam dunia ini. Di dalam Lukas 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Penghambat terkuat untuk seseorang berhasil adalah ketidakmampuan menghargainya diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI Penuai Wolonggong, berharap keadaan kalian baik-baik saja. Ayo kita semangati diri kita untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kegiatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan, menghadap Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Berkati ya Bapa anak-anakmu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi dimanapun mereka berada. Dan Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati terkoneksi dengan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ketika kita mengingat-ingat akan janji-janji Tuhan, keperkasaan dan kekuasaan Tuhan atas hidup kita, tentu kita akan berbahagia, bersukacita, karena Dia Tuhan yang tak pernah mengecewakan kita. Ayo kita puji Tuhan, kita tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertamu, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertamu, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Dia harus semakin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang lagi. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yes. Maka kita harus terus meninggikan nama Yesus ya. Kita akan tahu bahwa mengikut Yesus, Dia tidak hanya tidak mengecewakan kita, Dia juga yang memegang janji-janjinya. Jadi ayo terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita jatuh bahkan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mengangkat kita kembali. Dia menopang tangan kita dan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk berjalan lagi. Pujikan lagu ini dengan iman untuk membangun harapan kita kepada Tuhan lebih lagi.
tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau angkat tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Nyatakan lagi dengan iman. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita sembah Dia, Allah yang kami percaya di setiap waktu, penolong yang setia, Allah yang penuh kasih setia. Anugerahmu cukup bagi kami. Kami pegang janji-janjimu Tuhan. Kami percaya Allah yang memegang perjanjian. Kau yang setia menepati janjimu. Saat kami lemah, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau Allah yang tak mengecewakan kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber sukacita kami. Kami mau nyatakan kami percaya kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Ya, kami percaya kepadamu Tuhan. Mari nyatakan lagi. Aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang setia, yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memberikan jawaban kepada kami, firman-Mu menopang kami Tuhan, firman-Mu membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami membuka
telinga hati kami kepada firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Terbukalah hikmat yang daripada Tuhan, terbukalah pengertian baru yang daripada Tuhan yang memerdekakan setiap anak-anak-Mu. Terbukalah Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang dibaharui, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan kita ada Dr. Tony Andrian dari Indonesia yang sebentar akan menjadi berkat buat kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pastikan kita mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, JKI Penuai, dimanapun Anda berada, luar biasa Anda di Wollongong. Perkenalkan saya Tony Andrian Stefanus, saya seorang gembala sidang. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di JKI Penuai. Saya yakin Anda dan saya sangat diberkati oleh Tuhan, karena kata penuai itu ada satu yang luar biasa. Anda ditetapkan Tuhan untuk menerima satu berkat ilahi yang luar biasa, menuai jiwa-jiwa mereka yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Sangat berterima kasih kepada hambanya Pastor Petrus Haryono dan Ibu Iin, serta juga Pak Doni dan juga seluruh rekan-rekan, khususnya bagi Anda yang ada di Wollongong. Terimalah salam sejahtera. Haleluya, amin. Nah, saudara yang kasih, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Follow the Way of Christ, ya. Saya ambil satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 12 sampai dengan 25, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diberi tema adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, tetapi dalam bahasa Inggris disebut The Road to Emmaus. Tapi saya pribadi sangat senang dengan tema Follow the Way of Christ. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan buat Engkau Yesusku yang luar biasa. Aku percaya di dalam nama Yesus Kristus ini bukan sebuah kebetulan aku boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tapi aku percaya ini adalah rencana ketetapan daripada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku percaya JKI Penuai memang ditetapkan Tuhan untuk menuai jiwa di Wollongong, sehingga Wollongong penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan segala tipu daya setan yang mencoba mengambil satu kata firman Tuhan, bahkan melupakannya, aku mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan aku mau buang ke dalam neraka yang dalam. Dan firman Tuhan bertumbuh 160-30 kali lipat untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus luar biasa aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, saudara kekasih, Lukas 24 ayat 12 sampai dengan 25 sebenarnya ini merupakan satu kesatuan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 53, ya. Karena Lukas 24 ini berakhir sampai dengan ayat 46, lalu kemudian kenaikan Yesus sampai dengan 53 tepat. Nah, saudara yang kasih, kenapa kebenaran firman Tuhan ini penting? Apalagi kita hari ini betul-betul bersuka cita karena Yesus kita sudah bangkit, bukan? Dari segala hal yang harus dia lakukan di atas kayu salib. Ingat, saudara yang kasih, Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Anda dan saya harus percaya Yesus adalah manusia sejati, tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Jadi tidak mungkin maut bisa mengalahkan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi Yohanes 19 ayat 30 mengatakan Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Nah, karena dia menyerahkan nyawanya, dan Alkitab mengatakan dia sudah bangkit pada hari ketiga. Wow, luar biasa. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sedang menyatakan dirinya kepada para muridnya. Nah, ketika itu ada dua orang yang pergi ke Emmaus, ya. Luar biasa. Loh, kenapa ke Emmaus? Apakah betul jalan Emmaus itu adalah jalan daripada Kristus Tuhan?
Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, jalan Emmaus adalah jalan yang bukan ditetapkan oleh Tuhan. Jalan Emmaus itu ada 7 mile dari Yerusalem. Tapi Anda boleh cek dari berbagai macam data-data Alkitab, jalan Emmaus itu there is nothing relevansinya dengan kebenaran Alkitab, apalagi dengan kenaikan Kristus, kebangkitan Kristus maksud saya, tidak ada sama sekali relasinya. Jadi dengan kata lain, bisa dikatakan Emmaus itu adalah jalan yang tidak ditetapkan Tuhan, atau tujuan yang diinginkan oleh dirinya sendiri, saudara. Kenapa bisa demikian? Nah, salah satunya adalah mereka punya harapan. Ya, kalau teman-teman baca Alkitab, ya Lukas 24, ya di sini dikatakan bahwa ayat 1 dan 2, kemudian saya bacakan sebentar ayatnya, ya. Oke. Ya, ayat 20 dan 21. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara-saudara yang kasih, teman-teman yang dikasih Tuhan, JKI, Jemaat Penuai, mereka punya harapan. Ya, harapan mereka itu adalah harapan manusia, mengharapkan Yesus datang itu untuk memulihkan kerajaan Israel. Apakah harapan itu salah? Saya secara manusia, secara kebangsaan tidak salah. Kenapa? Karena sejak nubuatan Nabi Daniel, bangsa Israel itu adalah bangsa yang mengalami berbagai macam hal, terutama persoalan mereka dijajah, atau mereka menjadi bangsa yang tidak bisa merdeka. Kalian tahu bukan, ketika Nabi Daniel mempunyai penglihatan adanya sebuah patung, ya, patung yang terdiri dari, yang menceritakan 4 kerajaan patung itu, dan itu berbicara atau menubuatkan tentang bagaimana Israel akan mengalami pembuangan, saudara. Pembuangan pertama, orang Israel dijajah oleh Babylon, yaitu dengan kaisarnya Nebukadnezar, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu lama sekali. Tidak lama kemudian kerajaan Nebukadnezar jatuh atau dikuasai, dikalahkan oleh Media Persia, yaitu dengan rajanya The King of Cyrus, ya. Yesaya pasal 45, ya. Dan bahasa Indonesia menerjemahkannya adalah Raja Koresi. Lalu kemudian The King of Cyrus itu dikalahkan oleh The Great Alexander, ya, yaitu kerajaan Yunani, saudara. Dan itu memang tercatat di dalam Alkitab. Dan kalian juga bisa melihat buktinya dari sejarah dunia bahwa mereka betul-betul ditangkap atau dikalahkan The King of Cyrus itu oleh The Great Alexander. Dan kemudian The Great Alexander meninggal, ya, dan terjadilah kekacauan di antara para jenderal, sehingga muncullah yang namanya Kekaisaran Romawi, ya. Kita tidak tahu siapa yang hebat daripada Kekaisaran Romawi itu. Hanya sejarah menekankan, yaitu Kaisar Nero dan juga Julius Caesar, saudara. Itu adalah Kekaisaran Romawi yang betul-betul namanya kondang di seluruh dunia, bahkan menjadi sebuah cerita yang seringkali menjadi satu cerita untuk sejarah dunia. Nah, kembali kepada Alkitab. Israel, seandainya Anda dan saya jadi warga Israel, seandainya Anda dan saya menjadi penduduk Israel, pasti kita akan mengharapkan kemerdekaan buat negara kita, saudara. Sama seperti Indonesia pernah mengalami penjajahan, saudara. Dan itu betul-betul mengharapkan Indonesia merdeka. Demikian pula Israel. Secara manusia, dia tidak salah mengharapkan Kristus Yesus datang sebagai Raja. It doesn't matter. Tidak ada persoalan. There is no problem. Tetapi persoalannya adalah mereka murid Yesus. Mereka bergaul dengan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Ya. Dan Yesus begitu banyak menceritakan tentang keberadaannya, bahwa Yesus datang untuk menghancurkan dosa. Yesus datang untuk menghancurkan iblis. Yesus datang untuk membebaskan seluruh umat manusia, bukan hanya Israel, termasuk Anda dan saya.
dari cengkraman belenggu yang namanya dosa dan tipu daya setan, saudara. Dan itu Yesus sudah katakan. Dan Yesus katakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. 4 kali loh Tuhan Yesus mengatakan penderitaan. Bahkan Rasul Petrus yang kali keempat dia pernah menarik Yesus Kristus dan mengatakan, Tuhan, jangan bicara penderitaan. Sudah cukup teologi penderitaan. Lebih baik teologi kemakmuran. Nanti Tuhan tidak ada follower. Kira-kira begitu kalau saya terjemahkan dengan kata atau kalimat-kalimat zaman sekarang. Dan Yesus begitu sangat surprise dengan jawaban Rasul Petrus sampai mengatakan, "Enyalah engkau iblis, karena apa yang kau katakan itu bukan dari Tuhan." Artinya saudara, Yesus harus katakan kepada para murid, aku harus mengalami penderitaan. Nah saudara yang kasih, itulah yang membuat mereka tidak tahu, sehingga mereka lari ke Emmaus. Bahkan Alkitab mengatakan, mereka tidak mengenal Yesus selama berbicara itu. Mereka tidak mengenal, saudara. Dan akhirnya puncaknya adalah Lukas pasal 24 ayat 25, ya, dikatakan demikian. Sebentar ya. Ayat, ya betul 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh. Hei kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi dan Alkitab." Jadi saudara kasih, berapa banyak manusia di dunia ini, termasuk mungkin Anda dan saya, pernah mengalami jalan yang salah. Kita tidak follow, we are not follow the way of Christ, saudara. Tetapi kita follow the way of ourselves. Ya, kita mengikuti jalan diri sendiri. Ya, kita seringkali berpikir ini dari Tuhan, tetapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Kita menghindari proses daripada Tuhan, karena proses daripada Tuhan itu sepertinya tidak menyenangkan. Ya, kita seringkali tidak mau pergi kepada gereja, ya, untuk beribadah, atau mungkin kita berpikir juga bahwa tidak perlu kita mengikuti jalannya Tuhan, lebih baik kita jalan sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita stagnan, kita tidak bertumbuh, kita tidak berkembang, kita menjadi manusia-manusia Kristen yang hanya berjalan di tempat, saudara. Anda bergerak, tapi Anda dan saya tidak berbuah. JKI Penuai adalah manusia-manusia Kristen yang harusnya berbuah. Ada amin, saudara? JKI Penuai ditetapkan oleh Tuhan, kamu akan berbuah banyak, luar biasa. Karena itu kita harus tahu, follow the way of Christ. Jangan mengikuti diri sendiri, jalan diri sendiri, saudara. Karena kalau Anda mengikuti jalan diri sendiri, percayalah, Anda berjalan, Anda bergerak, tapi Anda akan lelah, Anda exhausted, saudara. Anda betul-betul loss of your control for yourself. Anda akan betul-betul kehilangan kontrol kepada diri kita sendiri, saudara. Karena Anda jalan yang salah, Anda jauh dari Tuhan. Anda sering kali ke gereja, Anda mungkin berdoa, tapi Anda tidak pernah mendengar suara Tuhan. Anda sering kali memikirkan tentang perkara-perkara sekitar duniawi, sekitar diri kita sendiri. Saya mau beritahu, sesuai dengan kebenaran Alkitab, Anda dan saya sedang berjalan ke Emmaus, saudara. Maukah hari ini, saudara, Anda follow the way of Christ, saudara? Karena di sanalah Anda akan melihat berbagai macam hal yang luar biasa terjadi, saudara. Anda akan menemukan berkat-berkat ilahi ketika kalian dan saya follow the way of Christ, saudara. Nah mungkin kita bertanya, iya bagaimana ya jalannya? Saya tahu itu. Saya berusaha kepada jalan Kristus, tetapi saya tidak pernah menemukan kembali. I know, Pastor. Ya, saya tahu, Pastor. Saya harus follow the way of Christ. Tapi faktanya, aku semakin jauh. Aku semakin jauh dari Kristus. Dulu aku tidak diberkati, sekarang diberkati, tapi aku juga tetap terjebak. Ya, aku dulu, maksudnya aku tidak punya pekerjaan, sekarang aku punya pekerjaan. Dulu perusahaanku tidak berkembang, aku punya hutang, tapi sekarang pun aku sudah bebas, tetapi aku tetap tidak bisa mengikuti Yesus. Aku tidak bisa mengalahkan sesuatu keras kepala dari diriku. Aku tidak bisa mengalahkan sesuatu yang buruk dari diriku, dan aku terus jauh daripada Tuhan. Mungkin Anda sadar tentang itu. Saudara kasih, Anda harus merasakan, percaya kuasa kebangkitan Kristus, dan itu akan memulihkan engkau untuk berjalan kepada jalannya Kristus.
Saudara, kalau kembali kepada Alkitab, saudara, kenapa mereka salah jalan, saudara? Ya, Matius 26. Ya, Matius 26 mengatakan demikian. Saya bacakan sedikit saja. Matius 26. Ya. Matius 26 ayat 32 dikatakan demikian. Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, saudara. Jadi jelas, saudara, murid-muridnya salah jalan, bukan ke Emmaus, tetapi ke Galilea. Ya. Kenapa ke Galilea? Karena di sana ada Bukit Zaitun. Dan pada saat itulah Yesus akan terangkat ke surga, saudara. Nah, karena itu, saudara, Anda harus tahu, follow the way of Christ, ya. Nah, bagaimana langkahnya dan apa yang akan terjadi, saudara, ketika Anda dan saya mengikuti jalan Kristus, ya. Yang pertama, kita kembali kepada Alkitab Lukas pasal 24 ini, dikatakan ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberitahukan kepada mereka. Sudah nggak sih? Ketika itulah terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal dia, dan ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sudah nggak sih? Jalan utama adalah Anda harus mengadakan fellowship with God, intimasi with God, saudara. Anda jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Sudah nggak sih? Banyak orang mengatakan, saya tenang Pak, saya tidak emosi, saya ada di rumah. Tapi Anda tidak pernah berdoa buat Tuhan. Anda tidak pernah bersekutu dengan Yesus Kristus. Bahkan Anda main game. Bukankah itu Anda bukan berarti tenang? Anda sedang kompensasi diri. Karena ketakutan, karena kebingungan, karena kebimbangan. Bahkan Anda mungkin trauma tentang masa lalu. Anda kecewa kepada siapapun juga. Bahkan Anda kecewa kepada diri sendiri. Sehingga Anda ketika ada di rumah, bukannya Anda berdoa kepada Tuhan, tetapi Anda kompensasi lewat game online. Dengar baik-baik. Kalau Anda ingin mendapatkan berkat-berkat Kristus, follow the way of Christ. No doubt, jangan dilakukan lagi. There is no way, only one way. Kembali kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, intimasi with God. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo, come on. Yesus sudah bangkit. Hey, JKI Penuai dan siapapun jemaat atau siapapun Anda pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya mengatakan dalam nama Yesus Kristus, kembali kepada Tuhan, mulai bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan, hadapi wadahnya, menghadapi wajahnya. Sekali lagi, saudara kasih, jangan Anda melihat manusia, jangan Anda melihat pendeta, jangan Anda melihat jemaat, mungkin saja bisa mengecewakan. Jangankan mereka, jangankan jemaat, jangankan para gembala, jangan-jangan Anda juga pernah mengecewakan pendeta. Ayo, kembali kepada Tuhan. Bersekutu dengan Yesus Kristus. Dan Anda akan melihat sesuatu yang incredible, luar biasa, saudara. Yang pertama, ketika Anda dekat dengan Tuhan, Alkitab mengatakan, maka mereka mengenal Yesus Kristus, saudara. Mereka mengenal Yesus Kristus. Apa artinya mengenal Yesus Kristus, saudara? Mengenal Yesus artinya knowing and experiencing God, saudara. Ada satu pengalaman yang menyentuh spiritualitas Anda. Ada pengalaman yang menyentuh intelektualitas Anda. Ada pengalaman yang menyentuh mentalitas Anda. Dalam bahasa asli, saudara, mengenal Yesus Kristus itu adalah ginosko, artinya ada intercourse. Seperti husband and wife, saudara. Ada satu hubungan batin yang luar biasa, seperti suami dan istri. Saudara kasih, Anda hanya bisa mengenal Yesus Kristus, Anda akan mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup Anda dan saya ketika Anda dekat, close with God, saudara. Tidak sulit. Anda datang, Anda memuji menyembah Tuhan, reading Bible every day, and you know well who is your God.
engkau akan tahu persis siapa Tuhanmu. Dia adalah Yesus yang tidak pernah mati. Wow, luar biasa. Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan masa depan, saudara yang kasih. Jadi karena itu saudara yang kasih, ayo follow the way of Christ. Mulai dengan persekutuan. Jangan tinggalkan gereja. Semakin Anda dekat kepada gereja, jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Jadi kalau gembala Pastor Petrus Haryono dan tim mengatakan, ayo kita komsel, Anda langsung katakan, yes Lord, mari Pastor, kita sama-sama memuji, menggabungkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara yang kasih? Lalu kemudian Alkitab mengatakan bahwa sebentar, ya. Oke, lalu dikatakan demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci? Saudara yang kasih, hati mereka berkobar-kobar. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda berkobar-kobar. Rohmu tidak pernah mati. Wow, luar biasa, saudara. Roh Anda tidak pernah mati, saudara. Anda akan sangat dengan senang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sini ada satu ayat, ya. Yes. Sebentar, dikatakan demikian. Ayat 47, Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Anda berkobar-kobar tentang berita Injil Kerajaan Surga, saudara. Saudara kekasih, saya mau beritahu kepada saya Tony Andiran pernah mengalami posisi seperti Anda. Saya pernah bingung, saya pernah bimbang, ya. Saya pernah terintimidasi oleh situasi kondisi, sehingga saya karena satu dua hal, ya khususnya saya pernah gereja saya di demo, ya pada waktu itu, saudara kasih. Lalu karena satu dua hal, saya pernah pergumulan tentang finance, satu jumlah yang sangat besar, ya karena waktu saya tidak bisa menyaksikan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dibebaskan, saudara. Ya, saya pernah mengalami pergumulan finance yang besar, dan dalam nama Yesus, saya berhasil melunasi hutang itu. Luar biasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kemudian, saya bangkit lagi dalam pelayanan. Sekarang Tuhan banyak bukakan pelayanan-pelayanan buat saya. Tapi saya mau beritahu rahasianya apa, saudara? Kobaran Roh Kudus saya, kobaran roh dalam diri saya itu betul-betul luar biasa. Menyatu dengan Roh Kudus ketika saya terjun dalam bidang pelayanan misi, saudara. Saya memberitakan tentang pertobatan di dalam nama Yesus Kristus. Saya memberitakan tentang pengampunan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kepada semua orang. Saya pergi ke kantong kekristenan di Indonesia, saudara. Saya pergi ke Pulau Sumba. Saya pergi ke juga ke Kalimantan. Saya pergi juga ke Indonesia Timur. Saya pergi ke Pulau Rote, saudara. Dan banyak sekali tuaian jiwa. Dengar baik-baik, saudara. Ketika saya pergi pelayanan itu, apa yang terjadi, saudara? Apakah saya menguatkan mereka? Benar. Tapi lebih daripada itu, jiwaku, mentalku, kobaran rohku dikuatkan, saudara. Dan saya berkobar-kobar dengan api Roh Kudus, saudara. Yesus itu real, Yesus itu nyata dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa menyampaikan kepada orang lain, ayo, kalau kamu dan saya bersekutu dengan Tuhan, maka Anda dan saya berkobar-kobar. Ada amin, saudara? Anda dan saya tidak pernah mati, saudara. Ada banyak tantangan, tapi Anda dan saya tidak pernah lelah, saudara. Tidak pernah ada habis-habisnya. Kita sepertinya punya kekuatan mental melampaui banyak sekali keberadaan manusia di dunia. Mengapa? Karena kobaran roh itu, saudara. Dan itu namanya adalah kasih karunia Tuhan. Saudara kasih, coba Anda perhatikan. Para murid, saudara. Ya, para murid. Bagaimana api kobaran rohnya itu bekerja luar biasa, saudara. Kalau teman-teman perhatikan ya, dari mulai Lukas 24 ayat 5, Yohanes 21 ayat 1 sampai 19, Alkitab mengatakan, setelah Yesus Kristus mati, mereka menjadi takut. Ada yang bersembunyi, saudara, di dalam ruangan karena mereka takut ditangkap. Ya, mereka juga para murid di Yohanes 21 mengatakan sepertinya panggilan mereka berubah.
Rasul Petrus dan teman-teman berpikir, sudahlah, kita kembali nangkap ikan saja. Sudah lupakanlah kuasa kebangkitan Kristus. Sudah lupakanlah mujizat-mujizat Yesus. It is finished, artinya sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk berkembang dan maju, saudara. Tapi dengar baik-baik, ketika mereka kembali dijamah oleh kuasa kebangkitan Kristus, ketika kembali mereka bersekutu dengan luar biasa, Alkitab mencatat kobaran roh mereka luar biasa. Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, saudara, luar biasa. Ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi ke bait Allah, ada orang lumpuh. Rasul Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangkit dan berdiri, saudara. Ada mujizat. Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Begitu kobaran api Roh Kudus luar biasa, saudara. Anda boleh baca Alkitab, tidak ada satupun para rasul setelah kebangkitan Kristus mereka kembali terpuruk. No, kobaran roh itu begitu luar biasa. Jadi karena itu, bersekutulah dengan Tuhan, saksikan tentang kebesaran, kehebatannya Tuhan. Dan the last, saudara, kenapa harus pergi ke Galilea? Karena Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar untuk sampai ke bukit ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi saudara kasih, kalau para murid itu berjalan ke Emmaus, tidak akan pernah dapat berkat daripada Tuhan. Tapi karena para murid disadarkan oleh Tuhan, dengan baik-baik itu catat, saudara. Kalau Anda dan saya disadarkan oleh Tuhan, jangan keraskan kepala. Follow the way of Christ. Para murid pergi ke Galilea, ke Bukit Zaitun. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Tuhan memberkati. Ada amin, saudara? Kata berkat ini, saudara, Anda boleh baca Alkitab, saudara. Ini persis sama seperti pertama kali dunia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkan bumi, saudara. Artinya berkat itu ada kemakmuran. Ya, berkat itu ada kekuatan batin, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Anda, Tuhan buat berhasil. Jadi dengan kata lain, saudara kasih, untuk apa berkat-berkat yang Anda dan saya terima daripada Tuhan? Supaya nama Kristus dikumandangkan ke seluruh dunia. Dan Anda mendeklarasikan Tuhan yang kalian sembah, namanya Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. The living God, saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang bukan saja memberikan nyawanya buat Anda dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib, tapi lebih daripada itu, saudara kasih, Tuhan yang Yesus yang luar biasa juga memelihara Anda di muka bumi ini, saudara, sampai Yesus datang kedua kali. Karena itu, saudara kasih, khususnya JKI Penuai, sesuai dengan nama yang luar biasa. This is the awesome name, saudara. JKI Penuai. Jadilah penuai di akhir zaman ini. Bangkit, bersinar, bergeraklah menjadi pemberita Injil Kerajaan Surga. Menangkan jiwa buat Tuhan. Deklarasikan kepada seluruh dunia, Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang luar biasa. Percayalah, ketika Anda menyampaikan nama Yesus, iblis sudah dihancurkan. Tidak ada lagi intimidasi. Kamu tidak perlu berpikir masa lalu. Yang penting today. Hari ini Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka Tuhan memberi kekuatan kepada diri Anda dan saya, sehingga Anda sungguh-sungguh menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dalam diri Anda dan saya. God bless you all. Oke, mari jemaat semuanya, kita akan menaikkan doa syafaat kita sebelum kita selesai ibadah di hari ini. Sama-sama kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat bagimu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kasih karunia-Mu Tuhan, memberi bagi kami Tuhan pada
hari ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu JKI Penuai Wolonggong Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Ya Bapa, memberikan perkenanan di hadapan-Mu ya Tuhan, terus bertumbuh Tuhan dalam iman mereka ya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan ya Tuhan, baik itu sakit penyakit atau apapun itu Tuhan. Mari biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemampuan, Roh Kudus Tuhan menguatkan Tuhan, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan bisa keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang dalam pergumulan masalah Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Mari Tuhan berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk setiap jemaat anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dalam dunia pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, biarlah Tuhan mengangkat lebih tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa Tuhan untuk juga jemaat-Mu yang masih dalam mencari pekerjaan. Engkau yang akan membukakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam Tuhan mencari dalam pergumulan untuk mencari jodoh Tuhan, pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyediakan terbaik untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pertumbuhan mereka. Mereka bisa bertumbuh dengan baik dan dapat Bapa dalam pengenalan akan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Wolonggong ya Tuhan, dalam kerinduan kami ya Tuhan untuk bisa beribadah secara onsite. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya atasnya ya Tuhan, Engkau yang kenali setiap kerinduan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu jemaat Wolonggong ya Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan atas jemaat Wolonggong, sehingga ya Tuhan jemaat Wolonggong bisa membuka Tuhan tempat ibadah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah yang akan kami lalui ya Tuhan, untuk kami bisa membuka ya Tuhan ibadah secara onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang diperlukan ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang Yesus menyediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk acara food bank ya Tuhan, yang rencana untuk kami adakan ya Tuhan pada bulan Maret minggu kedua. Mari Tuhan Engkau juga memperlengkapi kami Tuhan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, jemaat-Mu Tuhan JKI Penuai Wolonggong Tuhan. Sekali lagi untuk rumah tangga yang ada, Tuhan Yesus memberkati, biar Tuhan setiap rumah tangga memiliki hubungan yang intim ya Tuhan, memiliki kerinduan ya Tuhan untuk ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan selesai dengan ibadah kita. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tony Andrian yang sudah menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi, menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah siang hari ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami tahu kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Biar sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, Kau memberikan kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.